Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan sesuai rencana, tapi jiwamu kosong tanpa alasan? Aku punya segalanya: pekerjaan, suami yang baik, rumah yang nyaman, dan rutinitas yang mapan. Tapi ada satu hal yang tak bisa kupalsukan: aku tidak bahagia. Sampai suatu hari seorang anak magang datang ke kantorku. Usianya jauh di bawahku, sopan, penuh semangat, dan menatapku dengan cara yang belum pernah kulihat dari siapapun. Dia memanggilku Bu, sebutan yang harusnya membuatku merasa tua. Tapi entah kenapa justru membuatku merasa hidup. Apa yang awalnya hanya interaksi biasa, berubah jadi rahasia. Dan rahasia itu membawa kami ke kamar hotel yang tak seharusnya menjadi tempat pertemuan. Ini bukan cerita cinta biasa. Ini tentang seseorang yang terlalu lama menahan rindu dalam diam. Dan tentang satu keputusan yang mengubah seluruh hidupku selamanya. Namaku Rara. Dan ini kisahku yang tak pernah bisa kuceritakan ke siapapun, kecuali kamu. Hari itu Senin pagi yang biasa. Aku datang sedikit lebih awal ke kantor. Ruanganku masih sepi. Kopi panas yang kubuat sendiri mengepul di sudut meja. Aku membuka laptop dan mulai mengecek email satu persatu. Belum sampai 15 menit bekerja, asistanku mengetuk pintu. "Bu Rara, anak magang baru sudah datang," katanya. Aku hanya mengangguk. "Suruh masuk saja." Dia masuk beberapa detik kemudian. Seorang laki-laki muda, tinggi, kulit sawo matang, dengan ransel besar tergantung di pundaknya. Dia terlihat gugup, tapi senyumnya tenang. Aku menatapnya sekilas sambil tetap mengetik. "Namamu siapa?" "Rama, Bu. Rama Aditya." Kamu ditempatkan di divisi saya. Kita lihat apakah kamu bisa bertahan 3 bulan ke depan." "Siap, Bu." Dia masih berdiri. Aku melirik dan menunjuk kursi di dekat pintu. "Duduk saja dulu, tunggu instruksi dari Indah." "Baik, Bu." Tatapannya saat itu terasa aneh. Aku tahu perasaan itu. Tatapan pertama yang bukan sekadar formalitas. Tatapan yang menembus sesuatu yang kupendam dalam diriku sendiri. Hari itu berlalu seperti biasa. Tapi pikiranku anehnya teringat terus pada wajah Rama. Setiap aku berbalik dari layar laptop, aku melihat dia sedang melihat ke arahku diam-diam. Dan dia tak pernah berpaling cepat. Dia menatapku lama, seperti sedang mempelajari sesuatu. Sore hari sebelum pulang, aku bertemu dia lagi di pantry. Dia sedang mengambil air panas. "Sudah terbiasa dengan suasana kantor kita?" tanyaku. "Belum, Bu, tapi saya suka suasananya. Tenang tapi menantang." Jawabannya terdengar dewasa. Aku mengangguk dan mengambil cangkir teh. "Tantangan itu akan makin nyata minggu depan. Mulai saat itu kamu ikut rapat dan turun langsung ke klien." "Siap, Bu Rara." Dia menyebut namaku tanpa gelar. Entah kenapa itu terdengar akrab, terlalu akrab. Malamnya di rumah, suamiku pulang terlambat. Lelah dan langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Aku duduk sendirian di ruang makan, memandangi layar ponselku. Dan seperti kerasukan, aku membuka profil Instagram Rama. Semua foto-fotonya terlihat biasa. Anak muda yang senang bersepeda, memotret sunset, dan sekali-sekali pamer kutipan dari buku yang ia baca. Tapi ada satu foto yang membuatku terdiam lama. Foto dirinya di depan cermin dengan caption, "Kadang yang paling kuat pun bisa lelah, tapi tak pernah mengeluh." Kalimat itu menohokku. Mungkin karena aku lelah, dan aku selalu menolak untuk mengeluh. Besoknya, dia datang lagi lebih pagi dari semua staf. Dan seperti kebetulan, kami bertemu lagi di pantry. "Apa Bu Rara selalu datang sepagi ini?" tanyanya sambil menuang kopi. "Hanya kalau aku butuh waktu sendiri." Dia diam, kemudian berkata, "Kadang, waktu sendiri adalah satu-satunya waktu kita bisa jujur pada diri sendiri." Aku menatapnya. Matanya tak berpaling. Aku tak tahu harus menjawab apa. Tapi tubuhku terasa seperti tertangkap basah. Semenjak itu percakapan kami menjadi lebih sering. Di sela kerja, saat makan siang, bahkan saat elevator hanya berisi kami berdua. Ada sesuatu yang tumbuh diam-diam. Sesuatu yang tidak profesional. Sesuatu yang tak bisa disebut. Suatu sore,
dia mengetuk pintu ruanganku. "Bu, saya boleh diskusi soal konsep presentasi minggu depan?" "Masuk saja." Dia duduk di kursi depan mejaku. Kami membahas slide demi slide, tapi lama-kelamaan bahasanya menjauh dari pekerjaan. "Tahu nggak, Bu?" katanya sambil menatapku. "Ibu itu beda." Aku tertawa kecil. "Apa maksudmu? Beda apanya?" "Entahlah, tapi saya merasa tenang kalau ngobrol sama ibu. Itu pertama kalinya aku merasa dilihat sebagai wanita, bukan sebagai bos, bukan sebagai istri, tapi sebagai seorang perempuan. Dan lebih dari itu, sebagai perempuan yang diinginkan." Hari-hari berikutnya terasa lebih singkat. Aku mulai menunggu-nunggu kehadirannya. Aku memperhatikan cara dia berdiri, cara dia memanggil namaku, cara dia tertawa kecil saat dia bisa membuatku lupa tekanan kantor. Sampai suatu hari, dia berkata pelan di lift kosong, "Kalau saya nggak manggil ibu, Bu, saya mungkin sudah ngajak ibu jalan malam ini." Aku pura-pura tidak dengar, tapi pipiku panas. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku tahu ini salah, tapi kenapa bagian terdalam diriku justru merasa hidup kembali? Aku mencintai suamiku, tapi belakangan ini kami seperti dua orang asing yang tinggal serumah. Aku tidak ingat kapan terakhir dia menatapku seperti itu. Atau kapan terakhir kami menyentuh satu sama lain, bukan karena kewajiban, tapi karena rindu. Sementara anak magang itu, Rama, dia menyentuh sesuatu yang sudah lama mati dalam diriku. Dan aku takut. Takut karena aku mulai berharap. Takut karena aku tahu, ini bukan sekadar permainan iseng. Ini adalah jalan tanpa pulang. Dan semuanya pecah saat dia mengirim pesan WhatsApp tengah malam. "Besok malam saya di kamar 807, Hotel Sentra. Kalau ibu mau bicara, saya tunggu." Tanganku gemetar membaca pesan itu. Aku tidak langsung membalas, tapi aku juga tidak menghapusnya. Aku hanya diam, menatap layar, dan jantungku berdegup seperti belum pernah aku rasakan sebelumnya. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk memandangi pesan itu. Jari-jariku hampir menyentuh tombol hapus, tapi aku urungkan. Pikiranku bercampur antara takut, penasaran, dan keinginan yang tak bisa kutolak. Esok hari adalah awal dari sesuatu yang tak bisa kuputar kembali. Dan aku belum siap memilih. Tapi aku tahu, dalam diriku, sudah ada bagian yang ingin pergi ke kamar 807. Rasa penasaran menari-nari bersama ketakutan di dadaku. Pesan itu hanya satu baris, tapi maknanya menabrak batas antara logika dan keinginan. Dan pagi harinya, aku membuat keputusan yang bahkan aku sendiri tak mengerti sepenuhnya. Di episode ini, kau akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar 807. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dan apa yang tidak pernah kami akui secara langsung. Hubungan kami bukan lagi sekadar tatapan, bukan sekadar kebetulan, bukan lagi hanya rasa yang tidak diungkap. Ini adalah permulaan dari keterikatan yang tak bisa kami hentikan. Dan satu kesalahan kecil bisa menjatuhkan seluruh hidupku. Aku masih duduk di tepi ranjang ketika matahari mulai merayap di selatirai kamar. Suamiku sudah berangkat pagi-pagi, katanya ada meeting penting di luar kota. Sendiri aku menatap layar ponselku lagi. Pesan itu masih ada. "Besok malam, saya di kamar 807, Hotel Sentra. Kalau ibu mau bicara, saya tunggu." Aku tak membalas apa-apa, tapi di kepalaku suara-suara terus berbisik. Apa yang sebenarnya ingin kulakukan? Apa yang sebenarnya kucari dari anak magang itu? Atau mungkin aku sudah tahu jawabannya. Hari itu di kantor terasa sangat lambat. Rama tidak muncul di ruanganku seperti biasa. Dia tetap bekerja seperti biasa di kubikelnya, tapi tak menatapku lagi. Seakan memberi ruang untukku mengambil keputusan sendiri. Waktu makan siang, aku melihatnya duduk sendirian di rooftop karyawan. Tapi aku tidak berani mendekat. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena takut aku akan jatuh lebih dalam. Sore menjelang malam, aku masih belum bisa menentukan langkah. Tapi tubuhku seperti bergerak sendiri. Setelah semua staf pulang, aku menutup laptopku dan mengambil tas.
Di parkiran, tanganku gemetar saat memutar kunci mobil. Kakiku menekan pedal gas, dan entah bagaimana, aku sudah berada di lobi Hotel Sentra. Aku tidak membuat reservasi. Aku tidak membawa koper. Hanya tubuh, rasa penasaran, dan denyut jantung yang terus bertambah cepat. Lift membawa aku ke lantai 8. Langkahku berat, seolah setiap meter lantai hotel menjadi saksi keputusan gila yang kubuat. Aku berdiri di depan pintu kamar 807. Diam cukup lama. Kupandangi angka di atas pintu itu, seperti menatap masa depanku sendiri. Lalu akhirnya ku tekan bel. Tak sampai 2 detik, pintunya terbuka. Dia berdiri di sana. Rambutnya sedikit berantakan, dan dia hanya memakai kaos abu-abu dan celana training hitam. "Bu," ucapnya pelan. Aku masih terdiam. Dia membuka pintu lebih lebar. "Masuklah." Aku melangkah masuk tanpa suara. Kamar itu tidak besar tapi cukup nyaman. Dia menutup pintu perlahan, seperti takut menakuti sesuatu yang rapuh. Kami duduk di sisi tempat tidur, sedikit berjarak. "Aku nggak tahu kenapa aku di sini," kataku jujur. Dia mengangguk. "Saya juga nggak tahu kenapa saya berharap ibu datang." "Henning," hanya suara AC yang mengisi ruang di antara kami. "Aku sudah menikah." "Saya tahu. Kamu tahu ini salah." "Iya, tapi tak satu pun dari kami berdiri. Tak satu pun dari kami bergerak pergi. Aku cuma lelah," kataku, suaraku bergetar. "Dan saya cuma ingin ada di sini, mendengarkan." Lalu aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena merasa dilihat, didengarkan, dipahami. Dia menyentuh tanganku, lalu menatapku seperti seseorang yang sudah lama menunggu izin untuk masuk. "Aku bisa pergi sekarang, kalau kamu mau," katanya. Tapi aku tidak melepas tangannya. "Jangan." Dia mendekat. Wajah kami hanya beberapa inci terpisah. "Aku tidak ingin disebut Bu malam ini," bisikku. Dia menatapku lama, seolah menunggu apakah ini mimpi atau nyata. Lalu dia menciumku, perlahan, tidak tergesa, tidak liar, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku bergetar. Kami tidak langsung berakhir di ranjang. Kami bicara dulu. Tentang hidup, tentang luka, tentang betapa kosongnya peran yang selama ini kujalani. Baru setelah itu dia memelukku. Dan malam itu, tubuh kami menyatu, bukan karena nafsu semata, tapi karena rasa yang tak bisa kami ucapkan sejak awal. Setelahnya, kami terbaring berdampingan. Dia tidak berkata apa-apa, hanya memainkan ujung rambutku. "Kalau ini salah, kenapa rasanya seperti pertama kali aku hidup kembali?" tanyaku. Dia tidak menjawab, tapi dia mencium keningku. Malam itu aku tertidur dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa dicintai tanpa syarat. Tapi pagi harinya, aku terbangun lebih dulu. Jam 5 pagi. Langit masih gelap. Aku menatap wajahnya yang tertidur damai di sampingku. Lalu aku bangkit, berpakaian, dan menulis sesuatu di kertas catatan hotel. "Jangan cari aku hari ini, aku butuh waktu sendiri." Aku keluar kamar dengan langkah yang berat. Di dalam lift, aku menatap wajahku sendiri di cermin. Aku bukan Rara yang sama seperti kemarin. Dan entah ini baik atau buruk, tapi aku tahu satu hal. Aku ingin dia lagi. Dan rasa itu membuatku takut. Hari itu aku tidak masuk kantor. Aku mematikan ponsel, menjauh dari dunia. Tapi pikiranku tak bisa menjauh darinya. Rama, anak magang yang membuatku mempertanyakan semua hal dalam hidupku. Dan saat aku akhirnya membuka ponsel malam harinya, ada satu pesan darinya yang membuat jantungku berhenti sejenak. "Bu, aku ingin bicara, tapi bukan soal semalam. Ini penting." Aku menatap layar lama. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya-tanya. Apa yang sedang kuselami ini? Cinta? Atau jalan cepat menuju kehancuran? Pertanyaan itu terus bergema di kepalaku setelah malam itu berlalu. Rama bukan sekadar anak magang lagi dalam hidupku. Dia adalah luka, kelegaan, dan candu dalam satu tubuh. Tapi dunia nyata tidak berhenti hanya karena kami jatuh dalam ruang gelap yang kami ciptakan sendiri.
Pesan dari Rama itu datang malam hari dan langsung membuat perasaanku tak menentu. Aku membaca ulang pesannya berkali-kali, tapi tidak langsung membalas. Mungkin karena aku takut. Takut isi percakapan itu akan mengubah segalanya. Tapi akhirnya aku menjawab singkat. Besok jam 5 sore, temui aku di kafe belakang kantor. Esoknya, kami duduk berhadapan di pojok ruangan kafe yang sepi. Dia tampak gugup, seperti ada sesuatu yang sangat berat di pundaknya. Ada apa, Rama? Tanyaku. Dia menarik napas panjang. Ada yang lihat ibu keluar dari kamar hotel malam itu. Jantungku berhenti sesaat. Apa? Resepsionisnya. Dan dia saudara sepupu salah satu staf kantor. Aku merasa seluruh tubuhku membeku. Dia belum cerita ke siapa-siapa. Tapi dia mengenali ibu. Dan dia bilang, apa bukan itu Bu Rara ya? Manajer pemasaran. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Ya Tuhan, saya nggak tahu harus gimana. Tapi saya janji nggak akan biarin ibu tanggung semua ini. Aku menggeleng. Rama, ini bukan soal salah siapa. Ini soal apa yang sudah kita lakukan. Dia meraih tanganku di atas meja. Aku nggak menyesal, Bu. Sama sekali nggak. Aku menatap matanya. Dan aku tahu, aku juga tidak menyesal. Tapi itu tidak mengubah kenyataan. Sepulang dari kafe itu, aku tidak langsung pulang. Aku duduk di mobil cukup lama, merenung. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana kalau kabar ini sampai ke atasan? Bagaimana kalau suamiku tahu? Bagaimana kalau orang-orang kantor mulai berbisik? Aku membuka WhatsApp dan mengetik pesan ke Rama. Malam ini kamar yang sama, tapi untuk terakhir kalinya. Dia hanya membalas, saya tunggu. Dan malam itu kami kembali ke kamar 807. Tapi tidak seperti malam pertama. Kali ini lebih sunyi, lebih berat. Seperti dua orang yang tahu akhir dari cerita mereka sudah tertulis, tapi tetap membaca ulang satu halaman terakhir. Kami tidak bicara banyak, hanya saling menatap, memeluk, menyentuh, dan menangis dalam diam. Aku ingin kamu tetap tinggal di perusahaan ini, kataku lirih. Kalau aku pergi, semua orang pasti bertanya. Tapi kalau kamu tetap di sini, kita nggak bisa pura-pura seperti nggak pernah ada apa-apa. Biarkan waktu yang bicara, Bu. Dia mencium keningku, lalu tidur sambil menggenggam tanganku erat. Pagi harinya, aku bangun lebih dulu. Dan untuk kedua kalinya, aku meninggalkan kamar itu tanpa membangunkannya. Tapi kali ini, aku tidak menulis catatan. Karena aku tahu, tidak akan ada yang bisa dijelaskan lewat satu kertas kecil lagi. Hari-hari berikutnya terasa seperti siksaan. Aku kembali ke kantor, berpura-pura tenang. Tapi mataku selalu mencari-cari sosok Rama di antara kerumunan staf. Dia pun masih datang seperti biasa. Tapi dia tak pernah lagi mendekatiku. Kami menjadi dua orang asing yang terlalu tahu banyak rahasia satu sama lain. Sampai akhirnya, seminggu kemudian, HRD memanggilku. Dengan wajah serius, mereka menyodorkan surat peringatan. Tolong jelaskan, Bu Rara, apakah benar Anda memiliki hubungan pribadi dengan anak magang bernama Rama Aditya? Hatiku tenggelam. Ada laporan tak resmi dari pihak luar yang cukup detail. Aku tak bisa berkata apa-apa. Keringat dingin membasahi punggungku. Kami belum mengambil keputusan, tapi ini menyangkut reputasi perusahaan. Hari itu aku pulang lebih awal. Di parkiran aku menangis sendirian. Rasanya seperti semua dinding yang susah payahku bangun runtuh dalam sekejap. Malamnya Rama meneleponku. Aku tidak angkat, tapi dia mengirim pesan suara. Bu, kalau semuanya harus berhenti, biar saya yang pergi. Saya sudah mengajukan pengunduran diri ke HRD, tapi saya mohon, jangan salahkan diri sendiri. Karena semua ini dari awal adalah pilihan kita berdua. Aku menangis mendengar suaranya. Dan malam itu aku menulis surat pengunduran diriku sendiri. Aku tidak ingin menghabiskan sisa waktuku di tempat yang penuh bayangan dari masa lalu. Suamiku, dia akhirnya tahu. Entah dari siapa, tapi dia hanya berkata satu kalimat yang menyakitkan dan membebaskanku sekaligus. Kamu bukan lagi perempuan yang aku kenal. Dan aku pun keluar dari hidupnya. Dari hidup semua orang. Beberapa bulan setelah itu, aku tinggal di kota lain, memulai ulang dari nol.
mencari pekerjaan baru, membuat hidup baru. Tapi setiap malam saat aku menutup mata, aku ingat kamar 807, ingat mata Rama, dan bisikan pelan di malam terakhir kami. Kalau hidup ini harus memilih, aku tetap pilih kamu, meski aku harus pergi. Aku tidak tahu di mana Rama sekarang. Dia tidak pernah menghubungiku lagi, dan aku pun tidak pernah mencoba. Bukan karena aku tidak ingin, tapi karena aku tahu beberapa cinta hanya cukup untuk disimpan. Tak perlu diulang, tak perlu dimiliki, hanya cukup untuk dikenang. Dan sampai hari ini, saat seseorang memanggilku Bu dengan sopan, aku selalu menoleh. Bukan karena merasa tua, tapi karena di suatu titik hidupku, ada seseorang yang memanggilku seperti itu dan membuatku merasa muda kembali, meski hanya untuk sementara. Aku tak pernah tahu apakah cinta bisa datang di waktu yang salah, atau kita yang terlalu pengecut untuk melawannya. Tapi satu hal yang kupelajari dari semua ini, hidup tak pernah memberitahu mana yang benar atau salah, sebelum kita terluka karenanya. Dan cinta kadang datang bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengingatkan bahwa kita pernah hidup, pernah memilih, pernah mencintai, meski akhirnya kita harus melepaskan. Jangan lupa subscribe untuk cerita dewasa lainnya yang lebih menggoda dan memabukkan. Sampai jumpa di fantasi berikutnya.